Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa naha 'anit tafarruq wa huwa alladzi ja'alal islam dinul ukhuwah dinus sadaqah wa dinul jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Allah ta'ala aidan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah. Hari ini atau sore ini tidak ada kata dan kalimat kecuali kalimat syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung, yaitu nikmat iman dan nikmat ukhuwah. Allah menitipkan iman, Allah menitipkan ukhuwah, Allah menitipkan ketaatan kepada kita untuk selalu kita syukuri dan selalu kita jaga dengan sedekat-dekatnya merapatkan hubungan kita kepada Allah. Hari ini kita berkumpul di tempat yang berkah dan mulia ini tentu tidak lain dalam rangka untuk mencari ridha Allah, merapatkan barisan dan sekaligus mempertebal ukhuwah keislaman kita sebagai seorang muslim. Harapan kita mudah-mudahan Islam di Indonesia ini insya Allah bisa tegak, dan ukhuwah kita khususnya umat Islam bangsa Indonesia insya Allah bisa berjalan dan bisa bangkit untuk menuju kemenangan mardotilanya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, izinkan saya dari perwakilan ambasador atau bahasanya ya delegasi dari Yayasan Sahabat Yatim Indonesia yang menangani persoalan-persoalan sosial umat Islam baik di dunia maupun internasional, atau baik di Indonesia maupun yang ada khususnya di Palestina. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin dari Allah Ta'ala saya diberikan kekuatan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memberikan motivasi, memberikan sebuah nasihat, wabil khusus untuk memberikan stimulan tentang kepedulian kita terhadap perjuangan umat Islam baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia negara Islam, khususnya di Palestina. Alhamdulillah, sore ini atas izin dari Allah saya bisa silaturahim di jamaah Masjid Ad-Du'a di daerah Bandar Lampung ini. Ini mudah-mudahan langkah awal ukhuwah saya dan saudara-saudara saya yang ada di daerah ini insya Allah bisa terikat dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan pula menjadi sebuah persatuan yang bisa mengokohkan langkah-langkah ke depan dalam perjuangan umat Islam.
sedikit ingin berbicara tentang masalah kepedulian kita terhadap persoalan umat Islam. Salah satu tanda bahwa orang itu punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuman dilihat dari sisi nilai ibadah secara formalitas. Sujud ibadah, iya, itu memang tanda keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi juga ada nilai tanda keimanan yang luas yang bisa berdampak kepada kehidupan masyarakat secara umum, yaitu mengenai persoalan ibadah yang menyangkut hablum minan nas, yaitu mengenai masalah kepedulian. Maka ada hadis dari Nabi Muhammad yang tadi saya bacakan di Muqaddimah, malam yahtam, kata Rasulullah, siapa orang yang sama sekali tidak peduli, ihtimam bi amril muslimin, dengan persoalan-persoalan umat Islam. Bahasanya persoalan umat Islam, bukan persoalan umat Islam lokal saja, tapi seluruh dunia yang menyangkut keislaman. Maka Rasulullah menyuruh supaya kita ini ihtimam. Kalau kita tidak punya ihtimam, tidak punya syuur, tidak punya kepedulian, falaisa minhum, maka kita bukan menjadi bagian dari golongan umat Islam itu. Nah, jadi dalam hadis ini bisa ambil benang merahnya Bapak Ibu, bahwa ibadah kepada Allah itu bisa dinilai bukan cuma secara nilai-nilai ritual, tapi juga bisa dinilai dari kepedulian kita terhadap persoalan umat Islam. Jadi yang namanya ihtimam, peduli kepada urusan umat Islam itu bagian daripada jati diri karakter orang yang beriman. Kita kalau nggak peduli sama urusan orang muslim, maka mungkin ibadah kita kepada Allah masih belum dianggap sempurna. Maka dalam sebuah indeks hadis yang berkaitan dengan persoalan kepedulian kepada sesama, wabil khusus kepada tetangga dan masyarakat, dicatat kurang lebih ada 300 hadis yang berbicara tentang kepedulian kita kepada masalah-masalah tetangga, atau bicara tentang masalah kaum muslimin. Maka dari inilah saya bergerak bagaimana supaya umat Islam ini memiliki nilai-nilai kepedulian. Contoh, ada hadis yang berkata la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, sampai 3 kali Pak. Sampai 3 kali menyatakan tidak akan beriman ketika kita kenyang sementara tetanggamu dalam keadaan lapar. Nah, ini kan hadis yang menunjukkan betapa Islam sangat mementingkan persoalan hablum minan nas terhadap sesama mukmin. Nah, berangkat dari sini Bapak-bapak, sejak peristiwa 7 Oktober tahun 2023, invasinya Israel ke Palestina dan sampai sekarang terus berlanjut, ini menimbulkan persoalan sosial yang sangat luas dampaknya, khususnya dalam kehidupan umat Islam. Saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia sosial dan sekaligus dalam kepedulian masalah-masalah yang berkaitan kemanusiaan, sejak tahun 2000 pun sudah berkecimpung dengan persoalan yang berkaitan masalah umat Islam. Waktu tahun 2000 kerusuhan Ambon juga, saya juga memperhatikan kepedulian anak-anak yatim yang menjadi korban di Ambon tahun 2000. Dan saya saat itu alhamdulillah diinisiasikan oleh seorang dari kejaksaan tinggi di Jakarta, diinisiasikan, kebetulan beliau adalah orang Ambon asli, orang Maluku, di Tidore, di Galela. Ustadz dipanggil untuk memberikan motivasi, memberikan sebuah pencerahan korban-korban dari kerusuhan pada saat tahun 2000 itu, supaya anak-anak yatimnya diurusin, kemudian diberikan yang namanya pembekalan dan trauma healing. Alhamdulillah.
Nah, jadi ibu jaksanya sudah meninggal, anak-anaknya sekarang sudah kita sekolahkan di tempat sekolahnya. Tarik benang merah itu alhamdulillah bapak-bapak juga hari ini kami juga diamanahkan untuk mengurusi persoalan kemanusiaan yang kebetulan adanya di daerah konflik Palestina, yaitu anak-anak yatim yang ada di Palestina. Dasar hukumnya bapak-bapak, kita bisa mengambil ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ibadah yang paling berat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah membebaskan perbudakan manusia dari perbudakan. Dalam Quran kan disebutkan wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu, kata Allah, apa itu pekerjaan yang sulit, apa itu pekerjaan yang mendaki, sulit dan mendaki. Umumnya kan manusia kalau disebut kata sulit dan mendaki tidak mau dikerjakan. Tapi Allah menyebutkan pekerjaan yang paling berat dan sulit mendaki itu adalah pekerjaan yang insya Allah membuahkan hasil yang bermanfaat buat diri dan kemaslahatan umat Islam. Faku rokobah, membebaskan leher-leher yang terbelenggu dari nilai-nilai penjajahan. Bagaimana caranya? Au it'amung fi yaumin dzi masghobah yatiman dza makrobah. Jadi PR yang paling berat hari ini bapak-bapak, bagaimana ya Allah kita bisa memberikan makan kepada anak-anak yatim yang ada di Palestina hari ini dan saat ini. Itulah makanya saya bersama mitra dari Yayasan Sahabat Yatim berkeliling ke Indonesia. Kebetulan jatahnya ada di sini. Biasanya pakai Syekh Palestina yang suka hadir gitu kan. Cuman kali ini kita bagi tugas supaya kita ini bisa mendapatkan istilahnya adalah tugas di mana saja, yang penting umat Islam semuanya bisa paham dengan kondisi umat Islam. Jadi persoalan umat Islam bapak-bapak bukan cuman yang ada di Indonesia saja. Siapapun umat Islam yang hari ini terzolimi, tertindas, itu adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran kalimat wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kepedulian kepada sesamanya. Maka hari ini tidak lain tausiah saya, kajian saya, nasihat saya mungkin mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini hadir untuk tersentuh kepeduliannya. Ibadah tentu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga ada ibadah yang jauh lebih penting, yaitu bisa mendonasikan sesuai dengan kemampuan kita untuk yang namanya kemaslahatan anak-anak yatim, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Gaza. Berita-berita terkini bahwa di daerah Gaza di Palestina itu tingkat kelaparan sudah semakin parah. Krisis pangan, krisis kesehatan, krisis air bersih sudah begitu parah yang terjadi. Maka kami mengajak dan mengetuk hati kepada dermawan yang cinta dengan kepedulian, yang cinta dengan hartanya untuk disedekahkan, maka tidak lain mudah-mudahan dengan adanya wasilah lisan saya di sini, semoga kepengurusan dan sekaligus yang namanya amanah untuk memberikan pelayanan, kesejahteraan, pertolongan kepada anak-anak yatim yang ada di Gaza ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami ini adalah sefrekuensi dengan Hussein Gaza, dengan Bang Onim, yang semuanya sejalan untuk memberikan kemaslahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Bapak Ibu, semoga tausiah ini insya Allah bisa memberikan motivasi dan semangat buat kita di dalam menjaga ukhuwah dan sekaligus keimanan kepada sesamanya. Amin
ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Mungkin itu gambaran singkat dari saya, bahwa kami insyaallah datang kemari tidak lain seperti itu gambarannya. Dan besok juga saya akan meluncur ke Bandung untuk penggalangan dana kembali. Dari sini sekitar jam 8, jam setengah 9 sudah berangkat lagi. Acara di Bandung, komunitas Bandung, insya Allah jam 9. Mohon doa Bapak-Bapak. Semoga apa yang saya lakukan ini insya Allah bisa bermanfaat untuk kepentingan umat Islam yang ada di Palestina. Insya Allah begitu ya Bapak-Bapak ya. Doakan saya biar saya selalu amanah, jujur dalam mengelola persoalan-persoalan umat Islam, dan juga bisa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah dengan yang namanya amanah kemanusiaan seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Sebagai closing statement penutup yang saya sampaikan pada malam hari ini Bapak-Bapak, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita, Islam itu tidak akan pernah tegak dan berdiri tanpa ada orang-orang yang kaya. Dalam sebuah hadis disebutkan qiwamud dunya bi arba'atin asya, bisalasatin asya. Negara ini akan selalu tegak ketika ditopang dengan 3 pilar. Yang pertama adalah bil ilmil ulama. Yang kedua bil adlil umara, dan yang ketiga adalah bisakhawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang punya harta. 3 orang ini kalau kumpul, ustadznya kumpul, kemudian tokoh masyarakatnya kumpul, orang kayanya kumpul, insya Allah mau bikin program apa aja jalan. Insya Allah mau niat apa aja insya Allah akan maju. Ulama punya ilmu, dia bisa berfatwa, dia bisa memberikan nasihat dan juga pemahaman. Tokoh masyarakat punya warga, dia punya telunjuk, bisa membangkitkan menyuruh warganya. Orang kaya punya duit, dia bisa menggalang dana, dia bisa membuat sesuatu itu jadi mudah karena duit. Kalau 3 orang ini kumpul di suatu negeri, di suatu masyarakat, insya Allah Islam akan tegak. Mudah-mudahan di sini begitu ya Pak. Orang kayanya dermawan, insya Allah ya. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti yang akan masuk surga lebih dulu itu adalah orang-orang yang kaya yang dermawan. Karena dalam sebuah hadis yang dikutip di dalam kitab Duratun Nasihin, itu ketika ditanya ada seorang mujahid begitu masuk surga, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dari mana kau mendapatkan ilmu seperti ini? Kau bisa masuk surga fast track. Aku tidak bisa mendapatkan ilmu ini kecuali aku bisa belajar dari seorang ulama. Tuh, jadi seorang mujahid, seorang pejuang begitu masuk surga ditahan dulu. Dia ditanya, wasilahnya dari mana kau paham agama kemudian memperjuangkan dan mengamalkan agama? Wasilahnya dari guru, dari ulama. Makanya peran guru, peran ulama sangat penting. Makanya kata Imam Syafi'i, apa namanya tuh, seandainya tidak ada murabi, laula murabi ma'arabtur rabbi, kata Imam Syafi'i. Kalau bukan karena murabi, kalau bukan karena ulama, kalian tidak arabtur rabbi, tidak akan kenal Tuhan kalian siapa. Maka ulama dipanggil. Begitu ulama dipanggil mau masuk surga pun ditahan. Apa yang bisa menyebabkan kamu bisa menjadi alim, bisa menjadi paham tentang agama? Dari mana wasilah belajar agama kamu? Kata dia, belajar dan paham saya tentang agama ini dari orang yang membiayai pendidikan saya. Dibeliin tinta, dibeliin kitab, kemudian dibiayakan nafkah pendidikan saya sama orang kaya.
Makanya begitu pas mau masuk surga ditahanlah sama Allah, akhirnya orang kaya yang akan masuk surga lebih dulu. Makanya kalau di dalam Quran Bapak-bapak, surat 9 ayat 99, yang dipersalahkan dalam persoalan agama ini, yang dipersalahkan dalam persoalan umat Islam kalau nggak maju, ada pembangunan umat Islam, ada pembangunan yang tidak berdiri, ada program yang tidak berjalan, yang paling disalahkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 99 adalah orang kaya. Maka jangan sampai nanti kita punya harta diberikan lebih, nggak ada kontribusinya terhadap perjuangan Islam. Nah, jadi nanti yang paling dipersalahkan oleh Allah nanti di hari hisab itu adalah orang kaya yang tidak punya kontribusi. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang saya sampaikan walaupun singkat, dan motivasi kita terus insya Allah ada, tanpa ada rasa lelah kita menyampaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Bisa jadi suatu saat nanti Indonesia ini akan terjadi seperti Palestina, kita nggak tahu. Bayangkan kalau yang terjadi di Palestina itu anak-anak kita, mau makan susah, mau minum susah, tidur saja nggak punya tempat tinggal. Kayak apa ya Allah, hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi mental kuatnya luar biasa karena pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau hari ini kita masih bisa makan enak, masih bisa tidur, masih bisa cari duit, masih bisa santai, masih jalan-jalan ke orang tua sama istri, banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pernah ngeluh. Masih ada orang yang lebih sulit dan susah dari kita. Barakallah, sekali lagi mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak yang ingin berdonasi dipersilakan kalau memang. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.